menarik Nia kembali masuk rumah. Sylvie terus bicara dengan nada suara yang tergopoh-gopoh, membuat kalimatnya semakin racau didengar telinga. Membuat Nia merasa bahwa Sylvie ingin mengatakan sesuatu. Gak usah didengerin apa yang diomongin anak itu. Gak bakalan ngerti juga kamu. Seorang anak lelaki, mungkin seumuran dengan Nia, keluar. Kalau sudah sore gini, mending masuk kamar saja. Cuma saran, kata anak lelaki itu. Nia mengajak Sylvie kembali ke kamar. Tempat ini sangat berbeda dengan tempat tinggalnya sebelumnya. Anak-anaknya bahkan tidak terlalu nampak. Bahkan Nia merasa yayasan dengan rumah sebesar ini terkesan sangat sepi dan menimbulkan perasaan yang mencekam setiap ia berdiri di lantainya. Hal yang membuat Nia tidak nyaman adalah ketika setiap kali ia membuka pintu, terdengar suara lonceng yang membuatnya merasa begitu. Bukan hanya lonceng pintunya, namun lonceng di pintu lain pun sama membuat Nia bisa mendengarnya. Bahkan saat ada di dalam kamar saya. Setiap malam, suasana sepi semakin membuat Nia merasa merinding. Pemandangan ke taman tentu berbeda dengan pemandangan ketika Nia melihatnya saat siang hari. Nia menyibak tirai, sementara Sylvie, ia terus memandanginya dari ranjang atas. Hal itu sangat tidak menyenangkan. Seseorang mengetuk pintu, memanggil Nia dan Sylvie. "Makan malam!" teriaknya. Nia melangkah keluar, mengikuti Sylvie menuruni anak tangga menuju dapur, di mana semua anak-anak sudah berkumpul. Ia melihat anak lelaki itu dan tentu saja anak-anak yang lainnya. Ada sekitar 7 anak. 4 di antaranya adalah perempuan, termasuk Nia. Sisanya anak laki-laki. Selama mereka makan, tidak ada suara apapun. Tidak ada yang saling bicara. Hanya dentingan sendok dan piring yang terdengar. Bahkan, Sylvie tidak bersuara sedikit pun. Mereka seperti terlatih diam. Dari semua anak yang ada di sini, Nia mengamati wajah mereka, sibuk dengan makanannya sendiri. Hal itu membuat suasana benar-benar canggung. Saat Nia membuka percakapan, semua mata langsung memandanginya canggung. Lalu mereka kembali pada makanannya. Setiap satu dari mereka sudah selesai makan. Mereka membawa piring, sendok, dan gelas, mencucinya, kemudian meletakkannya di perabotan yang sudah ditentukan. Tidak ada ucapan, tidak ada kalimat pamit. Mereka pergi, berlalu begitu saja. Bahkan langkah kakinya pun tidak bersuara. Sylvie baru saja selesai. Nia melakukan hal yang sama. Kemudian ia melihat Eva. Ia memanggil Nia, mengantarkannya pada sebuah ruangan di mana di sana ada Elin dan seorang wanita tua. "Nia ya, selamat datang sebelumnya. Maaf, saya baru pulang, jadi tidak bisa menyambut kamu tadi." Nia sudah tahu peraturan di sini. Saat jam menunjukkan pukul 9 malam, tidak boleh ada yang keluar kamar. Sebenarnya boleh saja, bila memang ada keperluan ke kamar mandi. Namun, setelah selesai, langsung kembali ke kamar ya. Paham? Ucap wanita tua itu. Nia mengangguk. "Nama saya Ika. Saya kepala pamong di sini. Bila ada yang mau Nia tanyakan, silahkan tanyakan saja." Nia menatap Ika. Ia seperti menunggu Nia bicara. Ada hal yang sangat ingin ia tanyakan. Namun, tampaknya Nia mengurungkannya.
Ia kembali ke kamarnya. Di kamar, Sylvie sudah ada di ranjang atas. Melihat Nia melangkah masuk saat suara lonceng itu berbunyi, Nia langsung pergi ke ranjangnya. Melihat Sylvie, menunjukkan kepalanya dari atas. Melihatnya dengan tatapan seperti biasanya. "Sudah malam, tidur," kata Nia. Sylvie mengangguk. Malam semakin larut, namun Nia belum juga bisa memejamkan matanya. Ia melirik jam kecil di atas meja. Sudah pukul 12 malam. Ia terbangun, lalu duduk di ranjangnya, mengamati situasi. Mungkin Sylvie sudah tidur. Tiba-tiba terdengar suara lonceng yang berbunyi dari luar. Awalnya ia hanya mendengar satu lonceng. Nia mendengarkan dengan seksama suara itu. Siapa yang keluar jam 12 seperti ini? Nia kembali tidur, memejamkan matanya. Sebelum suara lonceng berdenting terus-menerus, Nia yang mendengarnya terbangun dari tidurnya. Suara-suara itu membuat Nia merasa tidak tenang. Seakan puluhan pintu dibuka secara bergantian. Hal yang membuat Nia penasaran. Namun, ketakutan seperti mengurungnya. Ia menutup telinganya dengan bantal, membiarkan suara itu menghilang dengan sendirinya. Keesokan paginya, Nia membuka kamar. Ia melihat dengan seksama. Namun, tampaknya tidak ada yang terjadi di tempat ini. Sylvie sudah berganti seragam, menyapa Nia, lalu melangkah pergi, bergabung bersama anak-anak lain. Mereka menuju sekolahnya masing-masing. "Ibu pengen kamu sekolah. Ibu sudah mengurus surat-suratnya. Besok, mungkin kamu sudah bisa ikut bersama yang lain," kata Nika tersenyum. "Iya nih, terima kasih," sahut Nia. Selama di rumah, Nia penasaran, sebesar apa rumah ini. Ia kemudian menelusuri sejengkal demi sejengkal. Nia masih mengawasi setiap pintu. Selalu saja ada lonceng di atasnya. Hingga Nia melihat ke sebuah ruangan dengan anak tangga yang terputus. Tempat itu cukup sulit untuk diakses karena latarnya yang jauh di belakang. Anehnya, hanya ada satu pintu di sana, dan tepat di pintu itu tidak ada lonceng. Namun, Nia tahu tidak ada cara untuk ke sana. Tangga kayu itu seperti sudah lama patah.